dari kelas IKA 241 kelompok 2 dari Universitas IPWIJA ingin mempresentasikan proyek UAS Desain Analisis Algoritma yang bertema perbandingan algoritma sorting, divide, and conquer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wida Sanita. Nama saya Fatika Wuliarti Pramono. Nama saya Nisa Diana Maya Putri. Nama saya Natasha Umi Amanda. Nama saya Syahok Tazila. A few minutes later. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah program berjudul Sistem Penilaian Mahasiswa yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java yang menggunakan NetBeans. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan data nilai mahasiswa sering muncul beberapa masalah. Di antaranya adalah data mahasiswa masih dicatat secara manual, sulit melakukan perubahan data nilai. Yang ketiga, tidak ada perhitungan rata-rata otomatis, data tidak terurut sehingga sulit dibandingkan nilai mahasiswa. Dan terakhir yaitu biasanya proses pencarian dan pengelolaan data menjadi tidak efisien. Solusinya oleh karena itu kami membuat program berbasis Java yang dapat 1. Menyimpan data mahasiswa, 2. Menghitung rata-rata nilai otomatis, yang ketiga mengupdate data dan menghapus data, yang keempat mengurutkan data berdasarkan nilai rata-rata menggunakan algoritma divide and conquer. Sebelum masuk ke menu program, kami akan menjelaskan struktur program terlebih dahulu yang akan dijelaskan dengan teman-teman saya, dimulai dari kelas dan fungsi-fungsi yang digunakan. A few minutes later. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas dan atributnya. Yang pertama, kita membuat kelas. Nah, kelas itu yang ini ya teman-teman. Kelas itu berfungsi sebagai kelas data atau model yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi mahasiswa. Di dalamnya kelas itu ada namanya atribut. Atribut itu yang ada di sini nama, NIM, DAA, BD, PBO, dan rata-rata. Nah, di sini nama itu untuk menyimpan nama mahasiswa. Selanjutnya ada NIM. NIM di sini untuk menyimpan NIM mahasiswa. Kemudian DAA. DAA ini nilai mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Selanjutnya ada BD. BD di sini nilai mata kuliah Basis Data ya teman-teman. Selanjutnya ada PBO. PBO di sini adalah nilai mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya yang terakhir ada rata-rata nih teman-teman. Rata-rata ini adalah untuk menyimpan nilai rata-rata itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi metode ya teman-teman. Menghitung nilai rata-rata dari 3 mata kuliah dipanggil setiap kali data tersebut baru diinput. Nilai mahasiswa juga diupdate di metode ini karena langsung menggunakan data dari objek mahasiswa itu sendiri. Nah, kesimpulan pada penjelasan yang baru saja saya jelaskan tadi adalah kelas mahasiswa digunakan sebagai wadah data sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. A few minutes later. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas utama, yaitu kelas Sistem Nilai Mahasiswa. Kelas ini berfungsi sebagai pengontrol utama seluruh program. Selanjutnya ada code static. Di sini berfungsi untuk menerima input dari user. Dibuat statik agar bisa dipakai di semua metode. Selanjutnya, kode ini berfungsi sebagai array objek untuk menyimpan data mahasiswa, maksimal menyimpan 100 data mahasiswa. Kode statik ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang sudah diinput, juga sebagai batas perulangan dari indeks array. Pada metode ini adalah titik awal dari programnya dijalankan. Selanjutnya ada main. Alur dalam main berfungsi untuk menampilkan welcome screen, menampilkan menu-menu utama, membaca pilihan user, menjalankan menu menggunakan switch case. Program ini berjalan terus sampai user memilih keluar.
Selanjutnya di sini ada metode welcome screen. Metode ini digunakan untuk menampilkan tampilan awal program menggunakan user menekan enter sebelum masuk ke menu utama. Selanjutnya ada metode menambahkan mahasiswa. Alur metode ini pertama membuat objek mahasiswa, kedua menginput nama, NIM, dan nilai. Yang ketiga ada menghitung rata-rata, menyimpan data ke array, menambahkan jumlah data, dan yang terakhir metode ini adalah inti dari proses input data. Kesimpulan dari yang saya jelaskan adalah kelas utama mengatur alur program, menyimpan data, dan memanggil fungsi dan pemanggilan fungsi agar program berjalan dengan baik. A few minutes later. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu program, termasuk tampilkan, update, delete, dan sorting data. Di sini ada menu untuk menampilkan mahasiswa menggunakan function tampil mahasiswa yang berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh data. Selanjutnya adalah menu update data menggunakan update data mahasiswa. Selanjutnya adalah menu update mahasiswa yang berfungsi untuk mengubah data mahasiswa berdasarkan nomor data. Lalu menu update ini memiliki beberapa submenu update, yaitu ada update nama, update NIM, update nilai, dan update semua data. Lalu di menu selanjutnya ada update nilai menggunakan ini yang digunakan untuk khusus update nilai. Setelah update, metode hitung rata-rata. Lalu menu selanjutnya adalah hapus data mahasiswa, yaitu menggunakan ini. Ia akan menampilkan data mahasiswa. Lalu di function ini untuk menghapus data berdasarkan nomor data yang ingin dihapus. Data setelahnya digeser agar array tetap rapi. Lanjut ke menu kelima, yaitu menu sorting menggunakan merge sort dan quick sort untuk menentukan nilai rata-ratanya. Selanjutnya di menu kelima menggunakan metode menu sorting. Pada menu ini program menyediakan dua algoritma sorting, yaitu menu merge sort, yaitu algoritma ini bekerja secara membagi data menjadi dua bagian, mengurutkan masing-masing bagian lalu menggabungkannya kembali secara terurut. Yang kedua yaitu menggunakan quick sort. Algoritma ini menggunakan konsep pivot, di mana data dipisahkan berdasarkan nilai-nilai rata-rata. Data yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot diurutkan secara terpisah. Proses sorting digunakan berdasarkan nilai rata-rata mahasiswa, sehingga data dapat ditampilkan dari nilai terendah ke tertinggi, ataupun sebaliknya. A few minutes later. Di sini saya akan menjalankan kode yang telah dibikin. Pertama, kita klik di bagian sistem nilai mahasiswa, terus kita pilih yang run file. Nah, kita klik enter. Selanjutnya, untuk menginput data mahasiswa, kita klik 1. Nah, terus masukkan nama mahasiswa, NIM-nya, dan nilainya.
Selanjutnya, untuk menampilkan data mahasiswa, kita klik angka 2. Enter. Nah, akan muncul seperti ini. Lanjut, kita akan mengupdate data mahasiswa. Kita klik angka 3. Nah, pilih nomor data yang akan kita update. Semisal kita akan mengupdate nomor 2. Kita klik 2. Terus kita akan mengupdate, semisal kita akan mengupdate nilai. Kita klik 3. Nah, seterusnya kita akan memilih update nilai apa nih. Semisal kita akan mengupdate nilai DAA, kita berarti klik 1, enter. Terus kita masukkan nilai DAA yang baru. Nah, nilai berhasil diupdate. Kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita akan menghapus data mahasiswa. Kita klik 4. Data yang dihapus semisal nomor 3. Enter. Terus nah di sini data berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan mensorting data. Kita klik nomor angka 5. Enter. Nah, di sini ada pilihan merge sort atau quick sort. Semisal kita pilih angka 1. Nah, data otomatis sudah terurut menggunakan merge sort dengan waktu eksekusi yaitu 11.400 nanosecond. Nah, karena kita sudah selesai untuk semua menu, kita klik saja angka 6. Nah, ini akan keluar. Program selesai. Terima kasih. Setelah kami mendemonstrasikan sistem penilaian mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa program ini mampu mengelola data mahasiswa dengan baik. Sistem ini dapat melakukan input, menampilkan, mengubah, menghapus, serta mengurutkan data berdasarkan nilai rata-rata menggunakan algoritma merge sort dan quick sort. Dengan sistem ini, pengelolaan nilai mahasiswa menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien, serta membantu memahami penerapan Java dan divide and conquer dalam praktik. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nggak harus baca solusi ya, harusnya ya. Oleh karena itu, Untuk menyimpan NIM mahasiswa. Salah, Cok. Menyimpan